Halo teman-teman, selamat datang di channel Toko NBCPF. Di video kali ini kita akan membahas cara mudah menentukan harga jual barang di warung sembako kita. Nah, penting buat kita ya yang punya usaha kecil biar jualannya itu laris tapi tetap untung. Yuk simak videonya sampai selesai. Segmen 1, kenapa harga jual itu penting? Nah, menentukan harga jual itu penting. Kalau harga terlalu mahal, pembeli bisa kabur. Tapi kalau terlalu murah juga, kita bisa rugi. Ya, jadi kita harus pintar-pintar atur harga ya, biar warung kita itu tetap ramai dan kita tetap dapat untung. Segmen kedua, hitung harga barang dan biaya lainnya. Nah, langkah ini kita harus tahu harga barang yang kita beli dari grosir dan juga hitung biaya lainnya ya. Misalnya, kalau beli beras sekarung seharga 200.000, jangan lupa tambahkan ongkos kirim kalau pakai biaya ongkir ya, dan biaya lainnya seperti listrik buat lampu toko kita. Kemudian segmen ketiga, tentukan keuntungan yang masuk di akal. Nah, setelah tahu harga barang dan biaya lainnya, tentukan berapa keuntungan yang kita mau. Keuntungan ini bisa berbeda-beda, tergantung barangnya ya. Nah, untuk barang kebutuhan pokok seperti beras atau gula, keuntungan biasanya nggak terlalu besar. Ya, karena ya emak-emak ya, kadang membandingkannya dengan yang ada di pasar atau dia di toko grosiran. Nah, untuk barang yang lainnya seperti cemilan, apalagi cemilan anak ya, itu ya kita bisa ambil keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena terkadang anak-anak tidak terlalu mempermasalahkan masalah harganya. Ya, tahu sendiri kan, anak-anak itu masih dapat duit dari orang tuanya biasanya ya. Apalagi kalau seperti ini nih, seperti kami mengkelompokkan cemilan-cemilan ini di rak yang sudah ditentukan harganya. Jadi tinggal pilih aja ya, apalagi anak-anak yang berbelanja. Misalnya dia mau yang 500-an, ya pilih yang 500-an, mau yang 1000-an, pilih yang 1000-an. Biasanya anak-anak tidak mempermasalahkan harga cemilan itu, apalagi membanding-bandingkan dengan yang ada di toko yang lain. Karena mereka ya tinggal pilih aja sesuai dengan duit yang dia bawa. Nah, orang dewasa juga biasanya seperti itu. Biasanya dia akan memilih saja ya, tanpa mempermasalahkan harga barang yang sebenarnya. Tapi bukan berarti kita mempermainkan harganya ya. Setidaknya barang lain seperti cemilan-cemilan ini bisa ngasih keuntungan yang lebih tinggi. Ya, jangan tinggi-tinggi amat ya. Misalnya kalau beras atau gula itu keuntungannya kita bisa ambil 10 hingga 15%. Nah, kalau cemilan itu mungkin bisa hingga 20% atau ya 17%. Ini perbandingan ibarat saja ya, bukan yang sebenarnya. Ini cuman contoh. Oke, selanjutnya segmen keempat, cek harga di warung yang lain. Nah, supaya harga kita nggak terlalu mahal atau murah, cek dulu harga barangnya di warung yang terdekat atau di warung yang jauh ya, boleh juga, atau boleh di pasar. Dengan begitu, kita bisa tentukan harga yang tidak jauh beda, tapi tetap menguntungkan. Nah, misalnya air gelas atau air dus yang ini nih, di toko sebelah itu harganya 15.000. Nah, kami beli ini, hitungannya satu dus itu 13.000. Jadi supaya kami masih untung, tapi harganya lebih murah, kami menjualnya 14.000. Dan itu adalah salah satu contoh saja ya. Nah, di mana keuntungan kami dari air kemasan dus ini, kami mendapatkan keuntungan ini pada penjualan air gelas ini yang jenis dinginnya. Nih, yang ini nih. Ini harganya 500 satu air gelas. Jadi kalau dihitung, kami mendapatkan untung hampir 2 kali lipat. Oke, kita ke segmen kelima, sesuaikan dengan lokasi warung atau toko kita. Jadi harga juga harus disesuaikan dengan tempat kita jualan. Kalau warung kita itu ada di tempat yang banyak saingan, kita bisa pasang harga yang sedikit lebih murah. Tapi kalau di daerah yang belum banyak warung, kita bisa kasih harga yang ya bisa dibilang lebih tinggi ya, atau sedikit lebih tinggi. Ya, kalau hal ini pasti bisa dipahami ya. Dan kita melangkah ke segmen ke-6. Ya, ke-6 ya. Kasih diskon atau promo sesekali. Jadi kita bisa kasih diskon atau promo supaya pembeli lebih tertarik. Misalnya
Kalau beli dalam jumlah banyak, bisa ngasih potongan harga sedikit atau buat paket hemat untuk beberapa barang sekaligus. Ini bisa bikin pembeli betah berbelanja di warung kita. Dan kemudian di segmen ketujuh, cek harga secara berkala. Nah, jangan lupa ya, cek harga barang secara rutin juga. Kadang harga dari pemasok atau dari grosiran itu berubah-ubah atau ada tren baru yang mempengaruhi harga barang tersebut. Jadi, selalu pantau dan sesuaikan harga jual barang di warung kita biar tetap untung dan menarik pembeli gitu. Oke, jadi begitulah ya cara mudah menentukan harga jual barang di warung sembako atau mungkin di toko kita ya. Selain sembako juga bisa dicoba ya cara ini. Dan semoga tips ini bermanfaat buat usaha kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Toko NBCPF supaya nggak ketinggalan tips lainnya. Sampai jumpa di video Toko NBCPF yang lainnya.